Gaji tahunan saya 50 juta. Tapi ibu saya bertanya berapa penghasilan saya. Saya bilang 4.000. Hanya karena seluruh keluarga saya terlalu bergantung. 3 tahun yang lalu saya membeli rumah untuk kakak. Uang muka 500.000. 2 tahun yang lalu, suami kakak saya mengalami kerugian saat membuka toko. Saya menambah 300.000. Tahun lalu, saya membayar 80.000 untuk biaya sekolah di luar provinsi. Saya lagi-lagi mengeluarkan 80.000 untuk biaya sekolah. Setiap kali mereka bilang meminjam, tapi tidak pernah mengembalikannya. Kali ini saya jadi pintar. Selalu berpura-pura tidak mengerti. Hasilnya, keesokan harinya, sahabat kecil segera menelepon saya. Ibumu datang bersama keluarga kakak perempuanmu berempat. Mereka sudah dalam perjalanan. Ibu saya menelepon. Ikatsu, kamu katakan dengan jujur pada ibu. Anda sekarang berada di zona pertahanan kota. Sebenarnya berapa banyak yang kamu hasilkan sebulan? Saya melihat proyek di komputer. Kolom hadiah uang tertulis 6 digit. Menyentuh hati yang tak berisi. 4.000. 4.000. Jangan hanya baca tanpa arti. Saya tidak berkata apa-apa, hanya mendengarkan dengan tenang. Selama bertahun-tahun ini, apapun yang mereka lakukan, selalu datang meminjam uang kepada saya. Rekening saya jadi mesin ATM bagi keluarga mereka. Ambil kapan saja, dan tidak perlu membayar bunga. 4.000. Bagaimana kamu bisa bertahan di Hucheng? Taizu, saya bilang padamu, jangan coba-coba bermain curang padaku. Apakah kamu merasa, ibu dan kakakmu meminta uang darimu? Kamu sudah jenuh. Sewa rumah 2.000. Kamar sewa bersama orang lain. Biaya makan 1.500. Makan di kantin dan makanan cepat saji setiap hari. Sisa 500 untuk transportasi dan biaya lainnya. Saya tidak bermain-main. Inilah hidup saya. Di ujung telepon, ada keheningan. Aku tahu. Ketentraman saya membuatnya merasa asing. Sekitar setengah menit berlalu. Suaranya menjadi lebih lembut. Kamu sekarang di Hucheng. Ibu bukan bermaksud begitu. Ibu hanya khawatir tentangmu. Karena kamu sangat kesulitan. Ya sudah, anggap saja demikian. Kamu harus menjaga dirimu terlebih dahulu. Saya tersenyum sinis dalam hati. Inilah caranya. Pertama, dia bertanya. Kemudian, dia memainkan perasaan. Akhirnya, dia mundur untuk maju, menguji batasan saya. Jika saya menunjukkan sedikit rasa bersalah, dia akan segera memanfaatkan situasi. Saya sudah tahu. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Saya masih harus lembur di sini. Kalau begitu, sibuklah. Jangan terlalu lelah. Dia memutuskan sambungan telepon. Saya melihat layar ponsel dan menekannya. Seringkali menghembuskan napas. Saya tahu ini belum berakhir. Berdasarkan pemahaman saya tentangnya, uji coba kali ini hanyalah awal. Badai yang lebih besar masih ada di depan. Dulu saya mengira rumah adalah pelabuhan saya. Sekarang saya mengerti. Rumah adalah lautan yang ingin saya gali. Ponsel tiba-tiba bergetar lagi. Saya pikir itu ibuku. Saya mengambilnya untuk melihat. Ternyata itu adalah sahabat kecil, Sutian. Saya mengangkat telepon. Halo, Sutian. Taizu, cepat lari. Ibumu sudah gila. Ada apa? Dia baru saja mengirim pesan di grup keluarga kalian. Dia bilang kamu menderita terlalu berat di Hucheng. Menghasilkan 4.000 sebulan. Tidak bisa cukup makan dan berpakaian hangat. Dia bilang, sebagai ibu, hatinya sangat sakit. Dia harus segera datang untuk menemuimu. Dia sudah membeli tiket kereta cepat untuk besok pagi, membawa kakakmu dan kakak iparmu, dan ada kedua keponakanmu itu. Satu keluarga berempat datang dengan semangat, berlari ke Hucheng untuk menyelamatkanmu. Saya memegang ponsel. Jari saya menjadi pucat karena menekan terlalu keras. Tiket untuk kapan? Besok pagi pukul 7. Sampai di sana pukul 1 siang. Cepat cari cara untuk keluar. Misalnya perjalanan dinas. Atau sekalian ganti nomor ponsel untuk keselamatan. Harus membuat mereka tahu pendapatanmu yang sebenarnya. Sutian tidak melanjutkan. Tapi kita semua mengerti. Itu bukan penyelamatan. Itu adalah putaran baru perampasan yang lebih gila. Saya terdiam sejenak. Lalu saya berkata perlahan-lahan di telepon. Tidak lari. Biarkan mereka datang. Apa? Tolong bantu saya mencari rumah sewa. Semakin rusak semakin baik. Lalu bantu saya mencari seorang aktor. Untuk berperan sebagai teman sekamar saya. Semakin buruk semakin baik. Karena mereka merasa hidupku sulit. Maka aku akan menunjukkan kesulitan itu kepada mereka. Hari berikutnya, jam 1 siang. Ponselku berbunyi. Itu ibu. Halo, Taizu. Kami sudah sampai di stasiun Jembatan Merah, Kota Danau. Tolong jemput kami sebentar. Suaranya seolah-olah itu hal yang wajar. Seakan-akan memerintahkan seorang bawahan. Aku bersandar di bangku belakang taksi. Melihat pemandangan jalanan yang cepat mundur di luar jendela. Ibu aku sedang bekerja dan tidak bisa pergi. Kalau begitu, kirimkan alamatnya padaku. Kami akan naik taksi sendiri. Alamat hotel tempat kalian menginap. Hotel. Hotel mana yang sebaiknya dipilih untuk menginap? Kami datang jauh-jauh hanya untuk melihatmu. Kamu tidak membolehkan kami tinggal di rumahmu. Anak ini, kenapa kamu begitu tidak mengerti? Ibu aku menyewa bersama orang lain di apartemen 2 kamar 1 ruang tamu. Aku tinggal di 1 kamar. Kamar lainnya milik anak pemilik rumah. Mereka sudah mengatakan ini sebelumnya. Tidak boleh membawa orang luar ke rumah untuk tinggal. Ini tertulis di kontrak sewa. Hitam di atas putih. Jika aku melanggar kontrak, pemilik rumah akan mengusirku. Sewa rumah di Kota Danau sangat mahal. Saya harus mencari kemana lagi? Dengan pekerjaan yang hanya membayar 4.000. Aku sudah menyiapkan 1 set. Mengeluarkan kata-kata dari rencana yang telah disiapkan. Setiap kalimat ada di dalamnya. Setiap kalimat sangat ketat. Dalam pengaturan kemiskinanku ini, aku memesan kamar dengan harga spesial. Hotel ekonomis. 200 per malam.
Saya sudah membayar 20.000. Itu menghabiskan hampir setengah gaji saya. Bu saya hanya bisa melakukan ini. Saya langsung memutuskan telepon. Kemudian saya meneruskan alamat hotel yang sudah dikirim Sutian kepada saya. Alamat hotel telah diteruskan. Itu adalah hotel yang terletak di pinggir desa dalam kota. Hotel ekonomis. Namanya sangat terkenal. Hotel bisnis internasional. Sebenarnya, itu adalah gedung 6 lantai yang bahkan tidak memiliki lift. Sebuah gedung 6 lantai yang bahkan tidak ada. Saya bisa membayangkan ekspresi mereka saat melihat hotel itu. Taksi berhenti di depan sebuah kompleks tua. Inilah rumah baru yang ditemukan Sutian untuk saya. Saya yang bayar. Saya turun sambil menyeret koper penuh pakaian. Sebuah aroma lembab, yang bercampur dengan bau asap minyak dan sampah, langsung menyambut saya. Seorang pria bertubuh besar mengenakan rompi lari, sedang berdiri di depan pintu. Kau pasti Taizu, kan? Tian Ge sudah memberitahu saya. Ayo naik bersamaku. Lorongnya gelap. Dinding dipenuhi iklan tentang membuka kunci. Iklan kecil tentang menyewa sawah. Udara dipenuhi dengan aroma yang sulit diungkapkan. Abiao menunjuk ke kamar tidur yang tertutup di sebelah kiri. Ini adalah wilayah saya. Jangan masuk jika tidak ada urusan. Itu milikmu. Semuanya sudah diatur sesuai yang kamu katakan. Saya masuk ke dalam. Ruangannya sangat kecil. Mungkin hanya 10 meter persegi. Sebuah tempat tidur single berukuran 1 meter 20. Sebuah lemari cat gantung. Sebuah meja belajar yang goyang. Di atas tempat tidur terdapat selimut yang sudah pudar. Di atas meja ada sebuah layar. Sebuah laptop bekas yang telah retak. Sangat sempurna. Inilah rupanya kehidupan dengan gaji bulanan 4.000. Saya membuka koper. Menggantung beberapa pakaian lama ke dalam lemari. Ponsel berdering. Itu ibu saya. Saya mengangkatnya. Suara di latar belakang adalah keluhan dari suami kakak saya, Chen Gohao. Tiezu, apakah kamu sengaja mencari tempat sampah seperti ini untuk kami tinggal? Jika kalian tidak puas, kalian bisa cari yang lebih baik sendiri. Uangnya kalian bayar sendiri. Tiezu, kamu hebat. Kini kamu sudah bisa mandiri. Segera kirimkan alamatmu. Kami akan datang menemuimu sekarang juga. Saya ingin melihat, tempat apa yang kamu tinggali ini? Saya menunggu kalimat ini. Saya mengirimkan alamat kawasan lama ini. Lalu saya berkata pada Abiao, Kak Biao, siap untuk menerima tamu. Setengah jam kemudian, suara ramai terdengar di lorong. Pintu diketuk. Saya tidak bergerak. Abiao mendekat. Tiba-tiba membuka pintu. Siapa yang dicari? Kami mencari Taizu. Apakah dia tinggal di sini? Permisi, apakah? Abiao menoleh dan melihatku sejenak. Aku keluar dari kamar tidur. Kalian sudah datang. Aku mengenakan kaos yang sudah memudar dan celana jeans. Wajahku menunjukkan keletihan yang pas. Mereka sekeluarga berempat melihatku. Mereka tertegun lagi. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Wang Ya berbicara. Suaranya penuh dengan ketidakpercayaan. Dalam ingatannya, aku selalu menjadi adik yang mengenakan setelan yang sopan. Adik yang boros. Bukankah ini pakaian untuk kerja? Nyaman. Masuklah. Aku menoleh ke samping. Mereka ragu-ragu masuk ke ruang tamu. Ketika melihat tumpukan botol bir dan kotak makanan cepat saji. Tanpa menunggu aku berbicara. Ah Biao sedang bermain video game di sofa ruang tamu. Buang headphone itu. Berdiri. Wang Ya terkejut mendengar teriakannya. Bersembunyi di belakang Chen Bohao. Dia berbalik kepadaku. Ah Biao mendengus dari hidungnya. Itu dianggap sebagai tanda sapaan. Lalu kembali mengenakan earphone. Melihatnya tidak seperti orang baik. Betapa berbahayanya. Tidak ada pilihan. Sewa rumahnya murah. 2.000 per bulan. Di pusat kota, di mana kamu bisa menemukannya? Dan Biao Ge orangnya cukup baik. Hanya saja, dia sedikit pemarah. Dia tidak pernah masuk ke kamarku. Murah tidak berarti harus tinggal di tempat sampah seperti ini. Ikatsu, kamu menghasilkan begitu banyak uang dalam setahun. Tidak bisa menyewa rumah yang lebih baik? Apakah kamu sengaja tidak ingin kami tinggal di sini? Habis sudah semua alasan. Kamu mungkin salah paham. Saya hanya menghasilkan 4.000 dalam sebulan. Bukan 40.000. Rumah ini sudah menghabiskan setengah gajiku. Jika saya menyewa yang lebih baik, 1 juta sebulan, maka saya harus hidup dengan sangat susah untuk 3 bulan ke depan. Saya berkata sambil berjalan menuju kamar tidur saya. Dari tas dokumen tua itu, saya mengeluarkan kontrak kerja yang saya palsukan. Jika tidak percaya, kalian bisa melihatnya. Ini adalah kontrak saya. Saya menyerahkan kontrak itu kepada mereka. Wang Ya langsung meraih kontrak itu. Dia Chen Gohao dan ibuku bertiga berkumpul bersama. Kepala beradu kepala. Seolah-olah sedang meneliti elit negara. Gaji bulanan sebelum pajak asisten administratif adalah 4.500. Wang Ya mengucapkan setiap kata satu persatu. Ekspresinya semakin buruk. Chen Gohao meraih kontrak itu dari tanganku. Dia membolak-baliknya. Sepertinya ingin mencari kesalahan dari situ. Ini benar. Dari mana asal 500.000 itu? Dan 80.000 untuk sekolah Xiao Bao? Jika kamu hanya menghasilkan 4.000 sebulan, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Dia akhirnya mengajukan pertanyaan yang paling penting. Saya sudah menunggu pertanyaan ini. Saya menghela napas.
Wajahnya menunjukkan sebuah ekspresi yang campur aduk antara rasa malu dan sakit. Uang itu adalah yang saya pinjam. Apa? Saya meminjamnya dari pimpinan perusahaan kami. Dan ada beberapa yang merupakan pinjaman online. Saya mengambil ponsel dari meja kerja, membuka beberapa antarmuka yang sudah disiapkan sebelumnya, mengambil tangkapan layar, rencana pembayaran untuk berbagai aplikasi pinjaman online. Setiap bulan harus membayar beberapa ribu yuan. Tentu saja semuanya itu bohong. Saya menyerahkan ponsel kepada mereka. Saya baru saja lulus saat itu. Saya memiliki sedikit bonus proyek di tangan. Merasa bisa membayar kembali. Memikirkan bahwa keluarga sedang kesulitan. Sebagai kakak, saya tentu tidak bisa acuh tak acuh. Hanya tahu bahwa lubang utang semakin besar. Untuk membeli rumah untuk kakak perempuan. Untuk menutupi kekurangan suami kakak. Saya hanya bisa terus meminjam. Gali lubang tutup lubang. Sekarang setiap bulan gaji yang diterima, lebih dari setengahnya harus digunakan untuk membayar utang. Uang yang tersisa hanya cukup untuk membayar sewa rumah. Benar-benar hanya cukup untuk makan saja. Saya berkata sambil menundukkan kepala. Ruang tamu terdiam sepi. Saya bisa merasakan 3 pasang mata. Seperti lampu sorot yang berfokus pada saya. Terkejut. Bukan karena saya terbebani utang besar yang menyedihkan. Tapi karena saya ini seperti mesin penarik uang. Sepertinya sudah kehabisan uang. Sekarang kamu tidak hanya kehabisan uang, tapi juga memiliki banyak utang. Suara Wangya terdengar kering, penuh dengan ketidakpercayaan. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Liu Chuihua masih bergumam. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Keluarga pada akhirnya masih merasa tidak puas. Kembali ke hotel ekonomis mereka. Keesokan paginya, saya bangun jam 6:30. Aku berganti pakaian dengan kaos dan celana jeans lamaku. Memakai tas kanvas di punggung. Bersiap untuk pergi bekerja. Pukul 10 pagi. Telepon ibu saya muncul lagi. Pilar besi. Apa kamu tidak bekerja hari ini? Di atas, ibu. Senmisi, kakakmu ingin pergi berbelanja. Keponakanmu ingin pergi ke taman bermain. Bisakah kamu mengambil cuti hari ini? Bawa kami bermain. Suaranya kembali ke nada. Seperti perintah yang sudah biasa. Seolah-olah pertengkaran hebat semalam. Tidak pernah terjadi. Saya menghentikan pekerjaan di tangan saya. Cuti sehari mengurangi gaji 200. Hadiah kehadiran penuh 300. Totalnya 500 yuan. Saya tidak mampu untuk itu. Lagi pula, tiket masuk taman bermain satu orang sekitar 7-800. Untuk 5 anggota keluarga kami hanya tiket. Menghabiskan lebih dari 3.000. Itu gaji 1 bulan saya. Saya tidak punya uang. Kalau begitu, kami pergi sendiri saja. Bisakah kamu memberitahu kami rutenya? Saya setuju dengan cepat. Sebaiknya kamu naik bus dulu. Pindah ke jalur metro nomor 2 ke Jing'anxi. Lalu pindah ke jalur nomor 7. Atau Anda bisa naik taksi. Dari hotel Anda ke taman hiburan. Biaya taksi sekitar 200 yuan lebih. Setelah sampai, kalian bisa membeli tiket sendiri. Setelah itu saya mendengar suara teriakan kakak di ujung telepon. Apa? Biarkan kami naik bus dan metro sendiri. Dia berpikir apa? Kita tidak mengenal tempat ini. Naik taksi biayanya lebih dari 200. Kenapa dia tidak mengimbas kita? Ibu saya dengan sabar berkata kepada saya. Ikatsu, kenapa kamu tidak bisa langsung mengantar kami? Atau bantu kami panggil taksi? Saya benar-benar sedang bekerja. Sangat sibuk. Memanggil taksi tidak masalah. Kamu transfer uangnya ke saya terlebih dahulu. Saya akan memesankan Didi, layanan transportasi online, untuk Anda. Mungkin biayanya sekitar 300 yuan. Dengan alasan apa? Kita adalah tamu yang diundangnya. Saya harus rapat. Sudah, saya tutup dulu. Kalian putuskan sendiri. Saya memutuskan telepon. Mengatur ponsel ke mode senyap. Saya tahu mereka tidak bisa pergi kemana-mana hari ini. Ternyata, sepanjang pagi, mereka tidak mengganggu saya. Sore hari selesai semua pekerjaan. Mematikan komputer. Meregangkan tubuh. Lalu saya pergi ke sebuah pasar grosir pakaian besar. Saya sudah berkeliling di dalamnya cukup lama. Membeli beberapa barang pasar. Kaos hitam seharga 20 yuan per buah. Celana jeans seharga 50 yuan sepasang. Juga untuk Liu Chuihua. Yang membuka pintu adalah Chen Gohao. Datang lagi untuk apa? Di dalam kamar, Liu Chuihua dan Wang Ya sedang duduk di tempat tidur dengan marah. 2 anak bermain gaduh di dalam ruangan kecil. Berisik dan mengganggu. Datang untuk melihat kalian. Saya memberikan tas di tangan saya. Hari ini saya tidak bisa menemani kalian. Permisi. Saya membelikan kalian sedikit hadiah kecil. Apa ini? Barang pasar malam, ya? Liu Chuihua mengambilnya. Ketika dia melihat, setelah dibuka, kaos budaya yang sangat buruk itu, wajahnya langsung pucat. Tiezu, apa maksudmu? Barang apa ini? Kok jelek sekali? Kamu mau aku bawa ini keluar? Aku rasa ini cukup bagus. Sangat memperlihatkan ciri khas kota. Kaos ini terbuat dari katun murni. Hanya 30.000 lebih. Hemat. Kakak, lihat scarf ini. Warnanya sangat cerah. Pastinya bagus untuk foto. Aku menghabiskan sepanjang sore untuk memilihnya. Kakak ipar, ini kuberikan untukmu. Untuk melindungi dari matahari. Adikku, maksud baikmu aku terima. Tapi ini tidak bisa aku bawa keluar. Kenapa? Kan bagus. Kalian jauh-jauh datang ke kota. Harusnya bawa pulang sedikit barang kenang-kenangan, kan? Semua ini aku pilih dengan hati-hati. Ini mewakili perasaanku untuk kalian. Aku melihat ketiga orang itu. Wajah mereka pucat. Dalam hati aku tertawa bahagia. Tiezu, kamu sudah cukup. Apa kamu sedang mempermalukan kami? Aku membungkuk untuk mengambil kaos itu.
Kuhapus debu di atasnya. Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Ini benar-benar niatku yang tulus. Mungkin aku tidak punya selera yang baik, tidak bisa membeli barang yang kalian suka. Suaraku penuh dengan rasa kecewa dan tertekan. Seolah-olah aku benar-benar terluka. Reaksi ini membuat semua orang tertegun. Di mata mereka, seharusnya aku berargumen keras dengan mereka, atau dengan malu mengakui bahwa aku melakukannya dengan sengaja. Tapi sekarang aku malah terlihat seperti korban. Chen Bohao tidak bisa melihatnya lebih lanjut. Dia berdiri dan mencoba mengembalikan topik ke jalurnya. Adik, tidak perlu membahas ini lagi. Mari kita bicara tentang hal yang serius. Karena kau sekarang sedang kesulitan, aku tidak akan menjalankan bisnis 1 juta untuk saat ini. Kau bisa mengerti. Dia berbicara seolah-olah memberikan aku anugerah besar. Tapi, aku tidak bisa hanya tinggal di rumah begitu saja. Aku harus mencari sesuatu untuk dilakukan. Kau lihat, kau juga sudah di Hucheng selama bertahun-tahun. Jaring sosialmu pasti lebih luas daripada kami. Tolong bantu aku mencari pekerjaan di Hucheng. Sudah datang. Jalan menuju garis kedua. Jika tidak mendapatkan uang, mulai minta kerja. Butuh sumber daya. Wang Ya langsung menimpali. Ya benar, Taizu. Suami kakakmu setidaknya lulus SMA. Tidak bisa terus-menerus hanya di rumah. Kau bekerja di perusahaan besar. Bilang saja kepada atasanmu. Atur posisi yang santai untuk suami kakakmu. Ini bukan hanya masalah satu kalimat. Iya Tizu. Dia adalah suami kakakmu. Liu Chuihua juga melihatku dengan tatapan penuh harapan. Pekerjaan tidak perlu terlalu baik. Dalam sebulan bisa menghasilkan 1 atau 20 ribu. Yang penting ada 2 hari libur. Jika dia sudah stabil, dia juga bisa membantumu nanti. Saya mendengarkan mereka. Kamu satu kata, aku satu kata. Mengatur masa depan cerah suami kakakku. Hampir tertawa keras. 1 atau 20 ribu dalam sebulan. Santai dengan 2 hari libur. Di Hucheng, seseorang yang hanya memiliki ijazah SMA. Seseorang tanpa pengalaman kerja. Mereka memiliki kesalahpahaman tentang Hucheng. Atau mereka memiliki kesalahpahaman tentang saya. Oh iya, di mata mereka, saya masih orang yang memiliki gaji tahunan sebesar 5 juta. Wang Tiezu yang bisa melakukan segalanya. Saya mengeluarkan ponsel. Jari saya mengetuk beberapa kali di layar. Suami kakak, ingin mencari pekerjaan adalah hal yang baik. Saya pasti mendukungmu. Baru saja mendengar kalian berbicara. Saya segera membantumu di perusahaan kami. Melihat di sistem rekrutmen internal. Bagaimana? Apakah ada posisi baik? Suami kakak, ijazahmu memang agak sulit. Di perusahaan kami, rekrutmen minimal harus sarjana. Wajah Chen Bohao terlihat murung. Namun, bukan berarti tidak ada kesempatan sama sekali. Saya baru saja bertanya kepada seorang teman di Departemen Sumber Daya Manusia. Dia bilang perusahaan kami baru-baru ini sedang merekrut 2 jenis orang, tanpa mempertimbangkan ijazah. Dengan keras menusukkan ke dalam hati mereka. Saya memutar layar ponsel saya ke arahnya. Di atas adalah yang baru saja saya gunakan di aplikasi pencarian kerja. Lihatlah pengawas gudang ini. Kakak ipar. Meskipun agak sulit, tetapi gajinya lebih tinggi dari saya. Ambang batasnya rendah. Penuh semangat. Gajinya tinggi. Jika kamu ingin pergi, saya akan segera membantu mengirimkan resume kamu. Temanku berkata, demi diriku, pasti akan membuatmu lolos wawancara. Setelah saya selesai berbicara, menatapnya dengan penuh harapan. Seolah-olah saya benar-benar senang untuknya. Menemukan pekerjaan bagus. Ruangan menjadi sunyi seperti kematian. Ekspresi wajah Chen Bohao seketika menjadi tidak menyenangkan. Dalam tatapan Liu Chuihua, penuh dengan ketidakpastian. Pilar besi, kamu ingin saya menjadi pengawas gudang. Ini sama saja menghina saya. Kamu meremehkan saya. Kakak iparmu juga lulus dari universitas. Pekerjaan yang membuatmu terkenal. Aku lupa. Dia pernah mengeluarkan uang untuk membeli sebuah batu batahan show besar. Mereka selalu mengklaim di luar bahwa mereka adalah universitas. Saya menyimpan ponsel saya. Orang kelas bawah. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan kelas bawah? Mengandalkan tangan sendiri untuk menghasilkan uang dan menghidupi diri dalam melindungi kota. Itu adalah pekerjaan yang paling terhormat. Saya seorang asisten administratif dengan gaji bulanan 4.000. Siapa yang punya hak untuk meremehkan mereka? Apa haknya dia? Membenci pekerjaan ini kakak ipar. Atau katakanlah, yang kamu remehkan bukanlah pekerjaan ini. Kau hanya meremehkan semua yang perlu diusahakan. Untuk mendapatkan imbalan. Apa yang kau inginkan bukanlah sebuah pekerjaan. Apa yang kau inginkan adalah seperti dulu. Mendapatkan sesuatu tanpa usaha dari diriku. Kata-kata ini seperti sebuah pisau. Yang benar-benar mengoyak sisa kain bordir mereka. Wang Ya terdiam karena ucapanku. Marah karena malu. Yang mengangkat tangannya seolah ingin memukulku. Aku tidak menghindar. Aku hanya menatapnya dengan dingin. Silakan pukul. Aku tidak hanya akan menuntutmu. Juga harus mengembalikan uang yang sudah saya kirimkan selama 8 tahun terakhir. Setiap catatan uang yang kukirim padamu dan mencetak semuanya untuk diserahkan kepada petugas. Aku ingin semua orang melihat bagaimana keluargamu seperti vampir, dan akan mengirimkan semua ini kembali ke kampung, kepada setiap kerabat, setiap tetangga untuk melihat. Suaraku tidak besar, tetapi setiap kata seperti paku, menyusuk hati mereka dengan tajam. Tangan yang terangkat di udara, tidak berani turun. Liu Chuihua dan Chen Guohao juga benar-benar terkejut oleh keputusan dan kegilaanku. Mereka tidak pernah melihatku seperti ini. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari, Wang Taizu benar-benar telah berubah. Baiklah, Liu Chuihua menatapku, dengan tatapan yang penuh ketakutan dan kemomo. Dia bahkan mundur 2 langkah, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia mengenal aku, anaknya. Tiezu, kau benar-benar telah berkembang pesat. Sekarang kamu berani mengancam ibumu, mengancam kakakmu. Kita Aries selama ini. Suaranya bergetar,
Tapi tidak lagi dengan makian yang sangat kuat, melainkan dengan sedikit kekalahan yang hampa. Saya tidak memperhatikan tuduhannya. Saya hanya melihat Chen Guohao dengan tenang. Apakah kamu masih ingin saya mencarikan pekerjaan untukmu? Chen Guohao menundukkan kepalanya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wang Ya menarik lengan bajunya, juga tidak berani bersuara lagi. Karena tidak ada masalah, maka saya akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Liu Chuihua tiba-tiba memanggil saya. Saya menoleh kembali. Dia melihat saya. Tatapannya rumit. Kami pergi lusa. Mereka menyadari, tinggal di Hucheng, juga tidak akan mendapatkan keuntungan. Besok saya akan membayar sewa rumah lagi. Jika kalian ingin berjalan-jalan di Hucheng, silakan jalan-jalan sendiri. Biaya ditanggung sendiri. Setelah mengatakannya, saya tidak tinggal lagi. Menutup pintu. Meninggalkan tempat yang menyesakkan ini. Saya bisa mendengar dari belakang pintu suara tangisan Chen Guohao yang tertekan. Menggeram dengan gelisah bersama Wang Ya. Sebuah konflik keluarga akan segera terjadi. Tapi ini sudah tidak ada hubungannya dengan saya. Keesokan harinya, saya pergi bekerja seperti biasa. Seharian cuaca tenang. 2:30 sore, saya pulang kerja tepat waktu. Saat saya bersiap untuk membereskan barang dan pulang, ponsel saya berbunyi. Ini tetap ibu saya. Saya menjawab dengan sedikit tidak sabar. Apa yang terjadi lagi? Suara di ujung telepon. Tenang, lebih tenang dari yang saya duga. Tianzu, apakah kamu sudah pulang kerja? Ibu ingin membicarakan sesuatu denganmu. Saya merasa waspada. Lihatlah, kami juga sudah datang. Besok sudah pergi. Masalah pekerjaan kakak ipar kamu. Dia tidak mengerti. Dia sudah menjelaskan cukup lama. Saya mendengarkan dengan tenang. Menunggu kelahirannya. Lihat, Xiao Bao. Tapi, dia sudah 7 tahun. Lihat, kamu sangat berbakat. Menetap di Hucheng. Sudah datang. Rencana baru diarahkan pada keponakan saya. Maksud ibu adalah kita sudah meneliti. Sumber daya pendidikan di Hucheng adalah yang terbaik di negara ini. Masa depan anak adalah yang terpenting. Tidak benar. Bukankah kamu seorang paman? Tidak bisa hanya diam melihat keponakanmu. Kalah di garis start, bukan? Kami tidak ingin 1 sen pun untuk biaya sekolahmu. Kami akan mencari cara sendiri. Kamu hanya perlu membantunya. Dapatkan gelar sudah cukup. Apa yang dia katakan sangat tulus. Seolah ini adalah permintaan yang sepenuhnya masuk akal. Dan permintaan yang sangat mulia. Saya hampir ketawa karena marah. Menyelesaikan gelar di Hucheng. Berkata seolah-olah di pinggir jalan. Membeli sebuah kubis semudah itu. Karena kalian ingin bermain, maka saya akan menemani kalian sampai akhir. Saya berbicara pada telepon. Dengan suara yang sangat terharu. Dan dengan nada yang setuju saya berkata, ibu kamu benar. Kenapa saya tidak terpikir akan hal itu? Xiao Bao adalah masa depan keluarga Wang. Pendidikannya pasti adalah hal yang sangat penting. Urusan ini menjadi tanggung jawab saya. Sebelumnya hanya berpikir untuk menghemat uang. Polanya terlalu kecil. Urusan ini tanggung jawab saya. Di ujung telepon, saya bisa mendengar Liu Chuihua dan Wang Ya. Suara isak yang tidak bisa ditekan karena kegembiraan. Saya kenal seorang teman yang bekerja di sistem pendidikan. Besok saya izin. Saya terima jika dipotong 500 yuan. Saya akan membawa kalian langsung ke beberapa sekolah terbaik di Hucheng untuk dilihat. Kita harus memberikan Xiao Bao memilih masa depan yang terbaik. Setelah menutup telepon, saya segera mengirim pesan kepada Su Tian. Tolong bantu saya setiap hari. Sewa mobil yang paling mahal. 2 sekolah teratas untuk dikunjungi. Tolong bantu saya untuk membuat janji. Biaya sekolah mulai dari 500 ribu per tahun. Su Tian langsung membalas. Apa yang ingin kamu lakukan? Memang benar-benar berniat memasukkan keponakan ke dalamnya. Saya membalas dia. Biarkan mereka membuka mata. Sambil membantu saya mencari kata-kata puisi dan lingkungan di pinggiran Hucheng. Alamat sekolah terburuk, yang khusus menerima anak-anak pekerja migran. Kirimkan kepada saya. Su Tian kali ini mengerti. Memperburuk keadaan. Saya suka. Mobil dan sekolah. Besok pagi semuanya sudah diatur dengan jelas. Pagi berikutnya jam 9. Sebuah mobil mewah yang bersinar. Dengan stabil berhenti di pintu masuk hotel ekonomis. Kemewahan itu kontras dengan lingkungan yang hancur. Membuat perbedaan yang mencolok. Pintu masuk hotel. Ibuku dan keluarganya yang berjumlah 4 orang. Sudah menunggu cukup lama. Mereka menatap saya. Menatap mobil mewah di belakang saya. Mata mereka melotot. Dipinjam dari bos kami. Hari ini harus bertemu dengan kepala sekolah. Hal-hal di permukaan harus terlihat baik. Ini adalah mobil yang digunakan perusahaan kami untuk urusan bisnis. Saya sudah berbicara baik-baik dengan sopir. Penjelasan ini masuk akal. Sempurna terintegrasi ke dalam orang kepercayaan bos saya. Tapi masih dalam persona yang sangat miskin. Segera naik mobil. Jangan terlambat. Keluarga mereka hampir terkejut ketika naik mobil. Saya memarkir mobil di depan kantor pendaftaran. Seorang yang berpakaian layak, dosen penerimaan yang memiliki keanggunan, menyambut kami. Saya menggunakan bahasa Inggris yang lancar, dan mengobrol beberapa kalimat dengannya. Dosen penerimaan siswa tersenyum, memberikan sebuah buku, menghasilkan brosur yang indah. Biaya tahunan untuk bagian sekolah dasar kami adalah 350 ribu yuan. Selain itu, ada satu biaya 200 ribu. Biaya pembangunan sekolah sekali bayar. Saya tidak menerjemahkan. Saya langsung membuka brosur, mengarah ke halaman biaya, dan memberikannya kepada Chen Guohao. Kakak ipar, lihatlah. Chen Guohao mendekat. Biaya sekolah 1 tahun 350 ribu. Biaya pembangunan sekolah 200 ribu. Jadi total untuk tahun pertama adalah 550 ribu. Suaranya tajam, seperti kucing yang menginjak ekornya. Wajah Liu Chuihua seketika menjadi pucat.
Citra Wang Yaze adalah seolah-olah semua tenaganya diambil. Terkulai di kursi. Ruang penerimaan siswa dalam keadaan sepi. Saya dengan sopan mengucapkan terima kasih kepada dosen penerimaan siswa. Lalu membawa mereka, 3 boneka yang kehilangan jiwa, keluar dari istana ini. Kami hanyalah orang biasa. Tidak apa-apa. Saya sudah memikirkan hal ini. Jadi saya juga sudah menyiapkan opsi lain. Sebuah yang lebih sesuai dengan status kita sebagai orang biasa. Sekolah apa? Bagaimana lingkungan? Apakah dekat dengan tempat tinggalmu? Lingkungan juga sangat khas. Setengah jam kemudian, saya memarkir mobil di sebuah pinggir jalan di daerah peralihan antara kota dan desa. Tidak jauh ada sebuah bangunan yang hancur. Bahkan temboknya pun sudah pudar dan mengelupas. Bangunan rumah datar muncul di depan mereka. Udara dipenuhi dengan limbah yang dibuang oleh pabrik kecil di sekitar, dan bau busuk dari pasar sayur. Saya menunjuk sekolah itu, dan berkata kepada mereka, sudah sampai. Ini dia. Berdasarkan poin izin tinggal saya, dan catatan pajak dalam. Setelah menjatuhkan banyak hubungan, ini adalah satu-satunya sekolah yang mungkin menerima Xiao Bao. Biaya sekolahnya sangat murah. 1 semester. Hanya beberapa ratus untuk biaya buku. Bagaimana? Apakah ini sangat mengejutkan? Wang Ya melihat keluar jendela ke sekolah itu. Sekolah dasar harapan langit biru. Tertegun selama setengah menit. Jatuh dari surga ke neraka ini. Perbedaan yang sangat besar. Membuat otaknya seketika macet. Bukan di sini. Dia bergumam. Tiezu, kamu salah. Ini pasti bukan di sini. Suara katak di pulau kecil. Menangis. Saya tidak ingin sekolah di sini. Saya mau pergi ke istana besar itu tadi. Tiezu, kamu memang sengaja. Kamu sengaja membawa kami. Lihat tempat yang bobrok ini. Kau hanya ingin menghina kami. Aku mematikan api. Menghina? Yang Anda inginkan adalah seperti Dear, sekolah swasta terkemuka. 800.000 setahun. Dan apa yang bisa kuberikan padamu? Hanyalah langit biru. Seperti sekolah harapan. 800 setahun. Bagaimana menurutmu? Dengan gaji bulanku 4.000. Dan memiliki pinjaman ratusan ribu. Siapa yang mampu membelinya? Aku mengeluarkan sosok yang sudah sangat akrab di hati mereka. Sekali lagi, ayo pergi. Karena sekolah juga sudah dilihat. Mimpi juga harus berakhir. Mari kita pulang dan menghitung semuanya. Aku tidak membawa mereka ke hotel. Tetapi langsung kembali ke rumah kontrakanku yang bobrok. Lalu dari kamarku, aku mengambil laptop bekas milikku. Dan 1 paket bukti yang telah kutiapkan. Aku meletakkan semua bukti. Satu persatu. Diletakkan dengan jelas di depan mereka. Mereka melihat di atas meja itu. Tulisan hitam di atas kertas putih. Melihat angka-angka pada komputer. Jumlah utang yang sangat besar. Semua keraguan. Semua harapan. Pada saat ini dihancurkan. Mereka akhirnya percaya. Atau lebih tepatnya harus percaya. Aku Wang Tiezu. Benar-benar telah terjebak. Terjerat utang. Kreditor terbesar di mata mereka. Ketergantungan terbesar. Ibu. Entah sudah berapa lama. Bahu Liu Cuihua mulai bergerak sedikit. Kemudian terdengar suara tertekan. Lalu dia menepuk pahanya dengan keras. Dia mulai menangis terisak-isak. Suara tangisnya mengguncang dunia. Menyayat hati. Sementara yang bisa saya berikan kepada kalian. Seperti Dewe. Anak yang dibesarkan dengan susah payah. Hidup di luar seperti ini. Dia menangis dengan air mata deras. Seolah-olah hatinya benar-benar sakit. Saya melihat mereka dengan dingin. Perlahan saya mulai berbicara. Karena kamu begitu peduli padaku. Maka kembalikan yang beberapa tahun lalu. Diambil dari saya sebesar 88.000. Kembalikan kepada saya. Kalimat ini. Seperti pisau yang ditarik kembali. Seketika menghentikan suara tangis Liu Cuihua. Tangisan terhentik seketika. Air mata masih membekas di wajahnya. Ekspresinya membeku. Dia memandangku dengan tidak percaya. Kamu bilang apa? Saya berkata, kau telah mengambilnya dariku. 88.000. Kembalikan kepada saya. Saya mengulangi sekali lagi. Suaranya tidak keras. Tapi setiap kata sangat jelas. Karena kalian begitu peduli padaku. Kamu merasa aku adalah bebanmu? Kalau begitu, tolong bantu saya dengan ini. Selesaikan beban terbesar ini. Utang yang saya miliki, pinjaman online dan kartu kredit. Uang ini bisa digunakan untuk membayarnya. Dengan begitu, aku bisa hidup sedikit lebih ringan. Taizu, apakah kamu sudah gila karena kemiskinan? Bagaimana mungkin uang itu bisa disebut ambil? Itu adalah tanggung jawabmu sebagai adik dan anak. Itu seharusnya dikeluarkan. Membeli rumah untuk kakakmu agar memiliki tempat tinggal. Membayar uang sekolah untuk keponakanmu. Itu demi generasi berikutnya dari keluarga uang kita. Itu adalah hubungan keluarga yang juga merupakan investasi. Bagaimana mungkin kamu ingin mengambilnya kembali? Dia mengulangi hal-hal yang sudah sering ku dengar. Kata-kata yang digunakan untuk menculikku. Dia berteriak lagi dengan suara yang serak. Wang Ye juga menyadari apa yang sedang terjadi. Dia mendorong Liu Cuihua. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Aku menikah dan membeli rumah. Sebagai adik, kamu. Tidakkah sudah seharusnya mengeluarkan sedikit uang? Sekarang rumah itu atas namaku. Apa hubungannya denganmu? Apa yang harus kukembalikan padamu sekarang? Apakah aku sudah menjual rumah itu? Sekali lagi mengubah pemahamanku. Ketidakmaluan dia. Liu Cuihua juga bangkit dari lantai. Dia tidak menangis lagi. Dia juga tidak berpura-pura lagi. Suzu, aku benar-benar merasa tidak ada hasil dari membesarkanmu. Kamu ini ingin membunuh seluruh keluargaku. Demi uang. Bahkan kamu tidak ingin ibumu sendiri. Dia menyerang saya dengan marah. Kali ini dia benar-benar ingin memukul saya. Saya tidak menghindar. Saya hanya mengeluarkan dokumen lain dari belakang saya. Jangan terburu-buru untuk memarahi. Lihat ini sebelum bertindak.
Saya meletakkan dokumen itu di atas meja kopi. Itu bukan dokumen palsu. Itu adalah catatan bank setiap kali saya mentransfer uang besar kepada mereka selama 8 tahun terakhir. Catatan bank transfer besar kepada mereka. Di bawah setiap catatan, saya telah menandai tanggal dengan pena merah. Dan alasan mereka meminta uang pada saat itu. Jumlahnya. Saya menunjuk ke tumpukan kertas tebal itu. Melihat ketiga orang yang sudah pucat wajahnya. Bukti setiap kali kalian berjanji untuk membayar kembali. Baik itu rekaman atau pesan teks, semua ada bakupnya. Selama kalian tidak lagi meminta banyak, uang ini bisa saya anggap sebagai memberi makan anjing. Tapi sekarang kau memaksaku melakukan ini. Saya mengangkat kepala saya. Tatapan saya tajam seperti pisau. Menggesek wajah setiap dari mereka. Kalian bilang saya berdarah dingin. Kalian bilang saya tidak berbakti. Kalian bilang saya memaksa kalian sampai mati. Baiklah. Saya akan mengajukan gugatan ini ke pengadilan besok. Mengajukan permohonan untuk perlindungan aset. Saya juga ingin menyampaikan bukti-bukti ini. Bersama dengan bagaimana kalian memaksa saya untuk memberi uang di Fucheng selama beberapa hari ini. Bagaimana dia memaksa saya untuk memberi uang. Rekaman tentang bagaimana dia memaksa saya untuk bekerja. Rekaman tentang bagaimana dia memaksa saya untuk mendapatkan gelar. Saya ingin menyerahkan kepada hakim. Membuat semua tetangga datang untuk memberikan penilaian. Siapa sebenarnya yang memaksa siapa sampai mati? Suara saya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang ekstrim. Dan perasaan tertekan yang telah tertahan terlalu lama. Keheningan di ruang tamu seperti kematian. Itu yang tertulis hitam di atas putih seperti surat keputusan kematian. Beban di hati masing-masing. Mereka melihat saya. Melihat dalam mata saya yang merah seperti ini, yang siap melakukan segalanya. Dengan kegilaan yang tak terputus. Mereka akhirnya menyadari. Saya tidak bercanda. Saya datang dengan serius. Dengan cepat, pandangan saya berubah. Tiba-tiba berlutut di depan saya. Mulai menangis. Adik, saya salah. Kami yang salah. Chen Guohao juga menyadari apa yang sedang terjadi. Lalu ikut berlutut. Juga mulai menamparkan pipinya sendiri. Liu Chuihua melihat putri dan menantunya berlutut. Juga berjuang untuk merangkak mendekat. Pegang kaki saya yang satunya lagi. Satu keluarga bertiga. Dengan rapi berlutut di depan saya. Menampilkan drama tahunan untuk meminta maaf. Saya menarik kaki saya dengan keras. Mundur 2 langkah. Menjaga jarak dengan mereka. Simpan semua trik kalian itu. Tidak berguna. Saya bisa tidak pergi ke pengadilan. Bukti-bukti itu juga bisa saya tidak ungkapkan. Tapi saya punya syarat. Syarat apa saja? Adik, katakanlah. Kami akan setuju dengan apapun yang kamu minta. Pertama, buat surat perjanjian pemutusan hubungan. Mulai sekarang, saya memutuskan segala hubungan dengan keluarga Wang. Tidak ada lagi hubungan saya. Kalian tidak boleh menghubungi saya lagi dengan alasan apapun. Dalam bentuk apapun untuk menghubungi saya. Ganggu aku. Terutama tidak boleh lagi minta uang sepeser pun kepada saya. Kedua, 88.000 itu adalah utang. Bukan hadiah. Hal ini harus ditulis dengan jelas dalam perjanjian. Saya bisa tidak menagih. Tapi kalian harus mengakui keberadaan utang ini. Jika kalian melanggar perjanjian pertama, datang lagi untuk mengganggu saya. Perjanjian pemutusan hubungan ini secara otomatis menjadi salah. Saya akan segera memulai proses hukum. Menagih pokok dan bunga sebesar 880.000. Ini tidak jauh berbeda dari pergi ke pengadilan dan menggugat mereka. Ini terlalu kejam, kan? Kita kan, pada akhirnya, adalah satu keluarga. Sejak kalian menjadikan saya sebagai mesin uang, kita bukan lagi satu keluarga. Ini adalah batas terakhir saya. Setuju. Tulis sekarang juga. Setelah menulis, tanda tangani dan cap tangan. Lalu segera pergi dari kota ini. Tidak setuju. Kalau begitu, saya akan ke pengadilan besok. Wang Ya menggertakkan giginya. Kita menulis. Saya akan menyampaikan secara langsung. Ditulis oleh Wang Ya. Setiap kata terasa seperti jarum yang menusuk hati mereka. Tanda tangan. Cap tangan saja. Mereka satu persatu menempelkan cap merah cerah. Di atas nama mereka sendiri. Saya mengambil berkas yang penuh tanda tangan. Mengacu pada surat perjanjian yang telah ditandatangani. Satu adalah 2 salinan. Saya menyerahkan salah satu salinan kepada mereka. Sudah. Sekarang kalian bisa pergi. Mulai sekarang. Kita tidak akan bertemu lagi. Mereka pergi. Secara nyata. Pergi semalam dari kota ini. Saya tidak mengantar mereka. Bahkan tidak melirik mereka satu kali pun. Ketika pintu besi tua itu menutup di depanku. Saya bersandar di belakang pintu. Perlahan-lahan saya duduk di lantai. Seluruh dunia menjadi sunyi. Perang yang berlangsung hampir seminggu ini. Akhirnya mengumumkan kemenangan dengan cara yang menyedihkan bagiku. Apakah saya menang? Saya melihat dokumen pemutusan hubungan yang ada di tangan saya. Tanda tangan merah cerah di atasnya. Seperti bekas luka yang pindah ke rumah Jele. Saya tidak tahu. Saya hanya merasa lelah. Kelelahan yang belum pernah ada sebelumnya. Mengalir dari seluruh anggota tubuh. Hampir menenggelamkanku. Kembali ke rumah yang kosong. Saya mandi air panas cukup lama. Segalanya kembali ke jalurnya. Itu seperti sandiwara konyol yang absurd. Hanyalah mimpi buruk yang panjang. Hingga 3 bulan kemudian, saya menerima sebuah paket. Paket itu dikirim dari kampung halaman. Nama pengirim kosong. Hanya ada nomor telepon asing. Hatiku bergetar. Membuka lapisan-lapisan surat kabar tua. Di dalamnya ada kotak kue bulan dari besi yang berkarat. Membuka kotaknya. Itu adalah beberapa uang kertas yang kusut dan berserakan. Ada 100. Ada 50. Bahkan ada yang harganya 10 yuan. Terhitung. Totalnya 800. Seolah-olah itu adalah lelucon yang konyol. Kertas surat itu berasal dari buku tugas yang digunakan oleh siswa SD. Tulisan di atasnya miring dan tidak rapi. Ini adalah catatan ibu saya. Menghitung sejenak. Melihat surat ini.
Tidak tahu apakah kamu masih menganggap saya ibu. Setelah kamu pergi, rumah ini hancur. Ibu tahu ini adalah balasan. Kami yang bersalah padamu. Kami juga tidak meminta maaf. Ibu tahu lebih dari 800.000 ini. Kami mungkin tidak bisa membayarnya seumur hidup. Tapi selama kami masih hidup sehari, kami akan terus membayarnya. Aku memegang surat itu. Jari-jari saya bergetar sedikit. Di kertas surat ada beberapa tanda buram. Seperti tanda air mata yang menetes dan mengering. Semua ini terdengar sangat menyedihkan. Sangat nyata. Hati saya terasa seperti dipegang erat oleh tangan yang tak terlihat. Tidak bisa bernapas. Saya menutup mata. Mengambil napas dalam-dalam. Lalu saya membuat keputusan. Tolong bantu saya mencari informasi. Apakah kakak saya Wang Ya benar-benar di rumah sakit? Efisiensi Sutian sangat tinggi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, informasi sudah kembali. Sudah diperiksa. Sudah ditanya di beberapa rumah sakit besar di sini. Tidak ada pasien bernama Wang Ya. Saya juga meminta seseorang untuk menanyakan kepada orang-orang di kampung halaman kalian. Tidak ada yang mendengar tentang kecelakaan yang terjadi baru-baru ini. Oh benar, ternyata ada hasil yang mengejutkan. Teman saya melihat kemarin malam. Ibumu di ruang mahjong bawah gedung. Bermain mahjong dengan beberapa nenek. Semangatnya masih bagus. Melihat pesan yang dikirim oleh Sutian. Ragu yang baru saja muncul. Dan rasa bersalah seketika lenyap. Digantikan oleh makna yang menusuk. Dan kemarahan yang tak terbatas. Ternyata semua ini hanya akting. Saya melempar ponsel ke sofa. Marah hingga semakin membara. Saya tidak membalas Sutian. Saya juga tidak melihat kotak kue bulan itu lagi. Saya anggap kejadian ini tidak pernah terjadi. Hari-hari berlalu seperti biasa. Saya sepenuhnya terfokus pada pekerjaan. Sibuk sekali hingga tidak punya waktu untuk diri sendiri. Namun saya tidak ingin mencari masalah. Masalah justru datang menghampiri saya. Malam itu, saya sedang bekerja lembur di perusahaan. Sebuah nomor lokal yang tidak dikenal menelepon. Saya pikir itu terkait pekerjaan. Jadi saya mengangkatnya. Pilar besi, kau ini benar-benar keterlaluan. Apa kamu tidak memiliki rasa bersalah? Ibumu terserang penyakit jantung karena kamu. Sekarang dia sudah dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan. Dokter bilang dia mungkin sudah tidak bisa diselamatkan. Saya katakan padamu, Taizu, jika ibumu terjadi sesuatu yang tak diinginkan, kamu adalah pembunuhnya. Kamu tidak akan bisa merasa tenang seumur hidupmu. Dia berteriak dengan suara yang putus-putus. Seolah-olah ibuku benar-benar sedang berakting. Jantungku seolah tercekik. Meskipun akal sehat mengatakan kepada saya, ini mungkin hanya sebuah akting lagi. Tapi bagaimana jika itu benar adanya? Saya menutup telepon. Tangan dan kaki dingin. Saya bahkan sudah membuka aplikasi pemesanan tiket. Tapi saat saya bersiap untuk membayar, aku berhenti. Dalam pikiranku terlintas pesan yang dikirim Sutian kepadaku. Ibuku di tempat permainan mahjong. Semangatnya baik-baik saja. Aku menutup mataku. Memaksa diri untuk tenang. Tidak boleh panik. Aku menghapus informasi tiket yang sudah dipesan. Mengambil ponsel dan menelepon Sutian. Tolong bantu saya setiap hari. Periksa ibuku, Liu Cuihua. Apakah dia benar-benar di rumah sakit sekarang? Dengan kecepatan tercepat. Tidak masalah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jangan terburu-buru. Apa yang telah terjadi? Aku menyampaikan isi telepon Bibi. Sekilas aku ceritakan. Telepon selesai. Aku merosot ke kursi. Merasa seluruh energiku terkuras habis. Aku menatap layar ponsel. Seolah-olah menunggu sebuah penghakiman. 1 jam kemudian, telepon Sutian datang. Aku menarik napas dalam-dalam. Menekan tombol jawab. Sudah jelas sekarang. Ibumu baik-baik saja di rumah menonton televisi. Orang yang kucari langsung mengetuk pintu rumahmu. Mengaku sebagai orang dari komunitas yang mengantarkan rumah. Yang membuka pintu adalah Liu Cuihua sendiri. Dia bahkan bertanya apakah temanku salah. Dia bilang rumahnya bukan rumah miskin. Jangan bilang soal penyakit jantung. Bahkan tidak ada tanda-tanda flu. Mendengar hasil ini, justru aku merasa tenang. Hati yang berada di ambang kematian itu, akhirnya kembali ke tempatnya. Yang tersisa hanya rasa dingin, kesunyian yang mematikan, kasih sayang terakhir, keberuntungan terakhir, ikatan darah terakhir. Pada saat ini, diputuskan dengan bersih oleh mereka sendiri. Ikatsu, apa rencanamu? Sutian bertanya. Saya terdiam sejenak. Kemudian saya berkata perlahan-lahan di telepon. Terima kasih. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Saya menutup telepon. Saya tidak menangis. Juga tidak ada jeritan marah. Saya hanya dengan tenang menemukan pengacara unggulan yang sudah lama saya simpan. Menulis email untuknya. Bersama semua bukti saya. Dikelompokkan. Dikemas menjadi satu file besar. Dikirim sebagai lampiran. Setelah mengirim email, saya menutup komputer. Berjalan ke depan jendela besar. Ponsel saya masih berdering tanpa henti. Berbagai nomor dari kampung halaman. Saya tidak menghiraukannya. Hanya dengan tenang menekan tombol mati. Seluruh dunia menjadi tenang. Saya tidak kembali untuk sidang pengadilan. Pengacara Zhang hadir mewakili saya secara penuh. Sutian justru mengambil izin dari saya. Dalam kapasitas sebagai teman dan saksi. Menghadiri seluruh sesi. Ketika dia menceritakan kembali kepada saya. Suaranya terdengar penuh kepuasan seolah merdeka. Dia berkata, itu adalah yang paling tidak menegangkan yang pernah dia lihat. Dan paling mirip dengan sidang eksekusi publik. Ibu saya dan Wang Ya adalah terdakwa. Duduk di kursi terdakwa. Sutian berkata, ibuku seakan-akan menjadi tua 20 tahun dalam semalam. Rambutnya semua putih, mata cekung, seperti boneka. Wang Ya menundukkan kepalanya. Dari awal hingga akhir, dia tidak berani melihat siapapun. Setelah putusan berlaku, masa 15 hari untuk perjalanan segera datang. Rumah itu segera dilelang. Harga transaksi adalah 1,5 juta. Setelah dikurangi pinjaman bank,
Membayar kembali pokok dan bunga saya. Setelah membayar semua biaya litigasi, akhirnya hanya tersisa kurang dari 30.000 yuan. Uang 30.000 yuan ini adalah seluruh harta terakhir keluarga ini. Pengacara Zhang mengirim uang ini, persis tanpa kurang 1 sen pun ke kartu saya. Rumah sudah tiada. Gugatan cerai Chen Bohao juga segera diputuskan. Anak jatuh ke tangan Chen Bohao. Wang Ya tidak perlu membayar sepeser pun untuk biaya pemeliharaan. Karena dia sudah menjadi orang miskin yang bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Liu Chuihua dan Wang Ya mengambil beberapa puluh ribu yuan terakhir itu di salah satu tempat paling terpencil di kota. Gedung tabung yang akan dibongkar. Menyewa sebuah kamar studio di bawah 20 meter persegi. Gelap dan lembab, tanpa kamar mandi pribadi. Kaki Wang Ya, karena tidak punya uang untuk perawatan yang baik, menjadi masalah yang berkepanjangan. Menjadi benar-benar pincang. Saya menggunakan hukum untuk menyelesaikan semua urusan di antara kita. Semuanya sudah diselesaikan dengan bersih. Saya tidak berhutang apapun pada mereka lagi. Mereka juga tidak berhak lagi untuk mengganggu hidup saya. Masa depan saya hanya milik saya sendiri. Dan ini sudah cukup. Cukup baik.